pakai baju Woodstock tahun 1969. Lu nggak tahu band yang main? Nggak tahu gua. Urusannya apa waktu itu? Mungkin paspor Indonesia juga masih sulit untuk orang pergi ke Woodstock. Lu poser. Tahun 69 kita masih berjuang sama Pangeran Diponegoro kayaknya. Kok bisa kita harus nonton Woodstock? Nggak, aneh. Gua detik ini gua menyarankan untuk gua nggak mau gabung skena dalam bentuk apapun. Aneh. Hati-hati ada polisi skena. Lu ngomong kayak gitu nggak bisa. Hati-hati lu kena polisi skena lu. Pasti ada pengacara skena dong. Harusnya. Ada dong. Stay. Selamat datang di Bersih bersama saya Paul. Ini belum apa-apa udah banyak babib nih ya. Iya. Vapor Stuff. Alhamdulillah. Masih sehat. Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Gue baru pertama kali ngobrol secara langsung bersama Bapak Faruk. Wes, iya, kayaknya emang iya ya. Ini pertama kali kita ngobrol itu ya. Tapi Wan, sorry banget gue buat sama tim Febzu. Sorry banget ya, bukannya gue mau mencela atau apa. Tapi ini nggak sesuai sama yang gue percaya, bro. Sorry. Kalau mau makan minum harus dengan tangan manis, bro. Ini diciptakan biar ininya madep depan harus tangan kiri. Ini zolim, bro, kepada orang-orang kanan seperti saya. Coba, tuh. Oh gitu. Jadi setiap gimana kabarnya, bro? Gitu. Gak pantas. Tapi tolong untuk Febzu, tolong ciptakan yang sebelah kanan dong, tolong. Gimana kabar keluarga, istri, anak sehat semua? Istri sehat, alhamdulillah, anak sehat. Keluarga yang lain kebetulan bapak udah meninggal, emak udah mati juga meninggal. Oh enggak boleh. Sama lah. Jadi kalau kita iya sama dong. Jadi kalau ngomongin itu aman aja kita berarti. Aman, Bang. Behind board ya. Di balik papan. Ini sumpah ini ganggu banget dijelasin. Harusnya itu kalau gua ngangkat gini lu lihat ya. Set. Gak ada estetiknya, bro. Harusnya kan kayak gitu. Iya. Harus kayak tas. Nah, kayaknya langsung aja kali ya. Thank you. Kemana? Belum. Kita kembali lagi ya. Oke. Jadi kondisi politik saat ini. Wait. Gua lihat-lihat yang lalu nggak ada bahas politik. Giliran nama gua ada bahas politik. Nggak ada. Oh, ini nggak boleh. Nggak boleh. Jangan ya. Nah, jadi 2024 siapa? Insya Allah. Kok gitu tetep. Ya ampun, gua mana kepancing nih gua nih. Sibuk apa, Mas? Fakir liquid. Bukan. Patrio sekalian disebut nih. Patrio gua nih. Beneran ada, sumpah gua tuh gak bisa banget kalau ada coba gua biar punya jumawa, coba lu tanya yang enak coba. Oke. Coba yang bener coba bertanya. Mercy kemana? Alhamdulillah Mercy udah jadi bentuk rumah. Udah gila. Waktu itu kebetulan lagi sulit. Kok ditepuk tanganin, kan lagi kesulitan duit, Pak. Gua nih mau cerita kesulitan duit. Tepuk tangan nih malah gimana nih kalian ini? Tapi katanya mau jumawa. Iya, cuma nggak pantas juga ya. Ya nggak. Oke lah, pusing gua nih, sama terus nih gua nih, kena terus di mana-mana. Minum dulu lah gua. Seret. Izinkan aku. Sekarang bukan itu. Bukan sekarang. Peggy Go. Yang mana? Yang mana? Gimana nadanya? Lupa lagi gue. Yang mana itu? Itu Minion yang nyanyi. Pegawai Febzu ternyata ada umbi-umbian juga ya. Dia sejenis Talas Bogor. Talas Bogor, anjing. Jadi lucu banget. Itu kan ini kita belum nanya apa-apa loh. Oh iya. Karena kalau ketemu Om Faruk nih nggak bisa dengan tidak riang. Belum pernah dalam sejarah pernah sekali gua diajak ngobrol gitu terus gua bisa serius. Pernah sekali. Pas bokap gua meninggal ditanya sama saudara gua baru gua jawabannya serius. Mas Faruk. Awal mulai karir sebagai apa? Di industri vape? Enggak, sebelum vape. Oh, sebelum vape tuh berarti berapa? Gue sekarang umur 37. Gue pertama kali kerja itu gue SMA. Berarti 20 tahun lalu. Lu muda juga. Karir kan? Lu muda juga ya, 37 tahun. Lu berapa ya? Gue tahun ini 28.
Kenapa gue merasa kayak seliting sama orang-orang, ternyata orang-orang tuh baik sama gue karena cuman merasa gue tua kali ya? Enggak, gue nggak jauh dari Enggak ya. Berapa? Gue tiga tahun ini. Ya alhamdulillah masih ada temennya lah ya yang 3 bulan ya. Gue 37. 37 aman lah. Gue 37. Masih still young and fresh loh. Oh iya dong. Iya. Makanya kuncinya cuma satu. Itu tasnya beli di mana, Mas? Alhamdulillah ini dari apa namanya di Semarang itu yang Hypesneaker.id nih ya. Dapat ya? Nggak endorse, beli. Tidak usah diomong lah 3.200.000. Apa? Apa tadi? Pertanyaan langsung aja pertanyaan. Berapa tadi? Gitu. Emang nggak bisa yang kalau ketemu orang ini itu nggak mungkin banget bisa ya, duduk ngobrol yang anak skena banget itu nggak bisa udah. Nggak, serius gue mau nanya ya. Si skena itu what the meaning of skena? Sabar. Apa itu artinya? Kita bahas dulu. Oke. Kita tabrakin. Boleh ya, gue nanya ya tentang. Boleh dong, boleh dong. Gue kuper banget anjir. Itu apa sih itu? Nggak apa-apa. Boleh. Jadi pertama mulai kerja SMA. Sebagai loper koran. loper koran tuh apa ya? Oh, yang nganter-nganterin koran. Sekarang masih ada nggak ya itu ya? Nggak ada. Sekarang loper internet. Oh, lebih ke jual voucher, Myvi ya, keliling. Kalau gue dulu ini loper koran. Lu naik sepeda pasti. Naik sepeda. Paperboy. Waktu itu orang sepedanya BMX. Gue jemboli gue waktu itu. Jemboli apa nih? Lu nggak tahu merek jemboli? Ontel ya? Jemboli, ya BMX kan juga ontel. Ontel itu dalam bahasa Jawa artinya dikayuh. Jemboli itu adalah yang kayak gini nih gambarnya jemboli. Udah jemboli. Kayak gitu. Lu tau gak sih ada keranjang depan, Iya. setengah agak tinggi, terus belakangnya ada dudukan lagi buat boncengers, ada terus rumbai-rumbai. frame-nya itu bukan frame lurus gini kayak BMX, tapi frame lengkung gini nih. Oh iya. Jemboli. Iya, merek ya? Mereknya jemboli. Nih kayak gini ya. Nah, iya. Itu dulu naik itu gua. Itu awal. Sepeda pertama gue ya. Terus lu kapan ke Jakarta? Pertama kali lu 2018. lu udah tahu belum? Lu mau ke Jakarta mau ngapain? Udah tahu. Karena perkoran di Jakarta. Bukan. Gue 2018 ke Jakarta karena dikejar narkoba di Surabaya ya kayaknya ya. Kok jauh? 2018. Itu lu sebagai apa? Lu datang ke Jakarta nih? Gue udah paper staff. Gue paper staff kan 2014 15 lah, let's say 15. Itu tapi di startnya di Surabaya. Di Surabaya. Itu masih single fighter tuh ya. Masih single fighter. Nah, itu lu kenapa bisa kecemplung tuh? Gua di vape. Oh, sebelum itu gue ngamen. Dreng gitu. Terus lu lagi makan pangsit mie ayam yang harga 13.000, gue drengin. Jadinya nggak 13.000 mie ayam lu. 13.500. Kan 500-nya buat nasi gue. Itu kerjaan dulu di kebun bibit, di Mer. Ada tuh wilayah di Surabaya. Mer itu kayak jembatan panjang, terus kanan kirinya kalau malam suka orang jualan yang tikar lese-lesean. Oh, soalnya kalau ke Surabaya nggak pernah kemana-mana selain ke Ampel. Oh, nggak bisa dibecandain lagi nih kalau Ampel nih. Mohon maaf. Kampung gua Ampel. Warga teman-teman Ampel ya, asik. Soalnya kampung. Oh, kampung lu? Iya, di Ampel kan memang ini. Di Galarap itu. Iya. Nggak bisa bercanda lagi gua. Bahaya nih. Ini karpet gede juga ya tapi. Bukan. Jangan dianggap yang tadi nih. Gua keceplosan ntar. Enggak. Ya bukan ya. Nah, dari situ. Lu kenal vape-nya deh dari kapan? Dandi namanya. Jadi dulu gua kayak dia di jalan terus sama dia dikenalin. Salah satu alasannya kalau lu bayangin lu ngamen gitu, lu ngerokok terganggu gak kira-kira orang gitu? Lumayan, kadang-kadang kan gitu ya. Nah, akhirnya sama si Dandi gini deh, lu ngamen pakai ini barang gua. Gua ada dari Malaysia waktu itu dikenalin namanya Ego C5. Itu yang bentuknya kayak pen, literally pen. Iya. Dia masih kalau sekarang kan coil OCC udah pakai OCC kan cotton ini ya, cotton coil ya, organic cotton coil. Yeah. Nah, waktu itu dia masih pakai silika wick. Oh, yang kayak tali itu betul. Kayak tali waktu itu. Ya udah pakai itu. Ternyata pas gua ngider kemana-mana, gua ngamen sama gua benerin servisin handphone atau apa segala macem. Ternyata banyak yang nanya tuh. Akhirnya gua dikasih 3 biji. Udah gua gini aja lah, gua percaya sama lu katanya. Gua kasih 3 biji. Dia kan nggak tahu di rumah gua mana. Tahu ding, kan gua tidur di situ ya.
Di kebun bibit tidur, ada taman namanya kebun bibit. Jadi di sana kan ada toilet, ada apa. Lengkap lah ya. Lengkap lah, ada warung kopi berjejer. Memang semalam sepanjang jalan tuh udah kayak apaan tahu tuh kalau malam tuh rame lah gitu. Nah, tidur di situ, stay di situ, ya udah dikasihin tuh 3 pertama, terus habis itu oke, ini gini deh, gue kasih lebihan lagi, kasih lagi 10. Gue berhasil jual tuh pas itu. Itulah titik awal karir. Itu titik awal gua, Vapor Star. Akhirnya gue mikir namanya apa ya gitu. Oh, lu langsung mikirin tuh. Waktu gitu kan gue mikir, gue kalau di Kaskus nih, waktu itu nggak ada ya, sekarang kayak jualan Tokped atau apa, nggak ada. Kaskus, Bukalapak gitu. Gue mikir keras nih, apa ya namanya ya, biar keren gitu, kayak vape ini namanya apa? Gue tanya sama Dandi, Vapers gitu, karena ini kan alatnya vape. Sama kayak gitar kan, gitarer gitu. Iya, nah, ini vape, vapor, drum, drummer. Bukan, dramis lebih. Duh, salah sebut ntar kayak gamis nih. Enggak. Sebut dong. Iya ya. Tas berapa harga? 32. Itulah awal mulanya. Awal mulanya ya udah. Akhirnya gue jadi penjual online ternyata. Oh, malahan waktu itu masih zaman BB tuh. Gue inget banget 28805757. Nah, itu di add ya, jangan lupa pinnya. Itu udah lama tuh, BlackBerry dari zaman Gemini sampai Bold. Waktu itu kan ada zaman migrasi pin tuh. Iya, iya. Nah, itu. Pinnya beda. Pokoknya gue hafal 28805757. Sampai sekarang tuh ya? Enggak, udah nggak ada, kemana ya? BB udah tutup. Apa Iya. masih hidup? Barang bukti. Bukan. Lu jangan ngomong-ngomong Tapi itu barang kan- bukti, lu Bukan, belum tapi itu kan ngerasain kan kena. Ini udah ada barang bukti. Nah, itu seremnya. Tapi itu ya kan barang bukti Allah. jualan lu. Oh iya, itu jualan. kan dari lu awal mulanya kan dari situ barang buktinya. Benar. Ya itu pertama kalinya gue jualan dulu. Akhirnya mulailah. Lu apa yang memutuskan untuk pindah ke Jakarta? Waktu itu. Iya. Bisa kan? Bisa kan, guys? Gak guna nih. Gak guna. Ini lu tau gak sih kalau gue megang gelas gini, ini jadinya kayak apa? Kayak kupingnya anak kecil. Mau lu teriakin kayak apa? Kagak guna nih kupingnya anak kecil. Iya dong, lu mau teriakin sampai bego tuh, nggak denger. Nah itu gunanya ini kupingnya anak kecil. Saya mana tadi? Ke Jakarta ya? Akhirnya memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Ya mungkin karena gue lihat bahwa gue juga nggak punya siapa-siapa, udah nih kayak udah ya. Terus habis itu kayaknya Jakarta juga menjanjikan, maksudnya waktu itu lu tau gak sih, orang miskin itu berpikir bahwa Jakarta adalah land of Money. Land of opportunity. Jadi gue pikir ya udahlah, gue kesini ke Jakarta. Karena udah nggak ada nothing to worry lagi di sana sebenarnya. Benar. Karena ada yatim piatu tadi ya. Benar. Karena kan ada yatim piano. Bukan, nggak ada. Yatim sama piatu udah jelas. Kalau yatim sama piano ketemunya lagunya Romai Rama. Nah, yatim piano itu ada, cuman nggak fungsi. Kenapa? Nggak fungsi, nggak ada. Ada Iya tapi kan, nggak ada. piano Jadi- tapi yatim ya. Yatim piano nggak punya Iya. piano. Yatim sepatu nggak punya sepatu. Gue yang ada di sini marah-marah. Nih. Ya kan hilang dah tuh. Iya, ada masih bang. Akhirnya lu merasakan Jakarta adalah land of opportunity. Benar. Lu hijrahlah ke Hijrah gua 2018 hijrah ke Jakarta. masuk ke Jakarta. Ya. Pertama lu tinggal di mana? Numpang dupe. Numpang Dupe. Nah, akhirnya lu kenapa review? Akhirnya kenapa mengintroduce? Oh, waktu itu back to 2015. Gua dari jalanan ditarik sama Ko Steven namanya. Dia punya store di TEC. Kan di jalanan gue Tanjung nawarin Indah nih. Center. Iya. Bukan apa? C-nya bener center nih. Tapi T sama E-nya kan salah. Tunjungan Elektronik Center. Oh iya, Nah. itu ada di Tunjungan Plaza ya. Jadi gue itu sebelum gue jadi Vaporista, gue itu akhirnya kayak kenal orang, makin kenal orang karena jualan. Kenal lah gue sama orang-orang tuh banyak kan. Akhirnya gue bikin movement waktu itu. Coiling gratis. Anjay. Which is itu jebakan. Jebakan. Coiling gratis, pas mereka datang mau coiling, gue kasih tang potong, gue kasih obeng. Waktu itu belum ada coil jig. Obeng bintang. Ya lu tau gak obeng bintang yang isinya banyak tuh? Yang satu paket isi 6. Iya. Nah, waktu itu ukuran obeng bintang itu 3 mili. Pas. Ada yang 2,5, ada yang 3 mili. Jadi gue kasih itu, gue kasih tang potong, gue kasih kapas, lu nge-wig sendiri, gue ajarin. Tapi gratis. Tuh, katanya coiling gratis sama lu nya 10.000.
Kalau sama nih. Ya, kalau gue yang kerjain 10.000. Kalau coiling gratis sendiri. Sendiri gue ajarin sampai lu bego. Tapi syaratnya satu, setiap 15 menit gue tinggal buat ngamen. gua ada yang namanya Kopengki sama Ko Gombes. Waktu itu dia adalah vapor station di Indonesia. Dia supplier gede. Waktu itu ya, supplier gede. Dia harus nunggu setengah jam. Nanya ke tukang warung, yang namanya Faruk itu mana? Sebentar, orangnya lagi ngamen, lu tungguin aja kalau mau. Akhirnya berhasil dia nungguin tuh. Akhirnya berhasil kan, karena gua nge-built-in, gua ngajarin. Ya udah tuh, akhirnya banyak temen, banyak orang. Akhirnya muncullah sebelumnya udah ada komunitas Surabaya Vapers Community itu. Kalau nggak salah waktu itu koordinator, belum ketua deh, namanya Ito atau siapa, Ito namanya. Ya udah, akhirnya gue bersimpung di situ. Akhirnya berkomuniti, adalah Ko Steven, dia punya toko dari komuniti itu. Lu daripada jualan di sini ke tempat gue aja lah, gitu. Ya udah, gue hijrah jadi vaporista pertama kali. Tapi di Surabaya apa di Jakarta? Di Surabaya. Nah, waktu gue jadi vaporista, gue itu sebel. Setiap ada orang nanya, Bang, barang ini gini, jelasin lagi nih. Keluar 5 menit, datang orang baru, jelasin lagi nih. Kata si Steven, kenapa nggak lu bikinin video? Steven itu adalah pribadi yang ketus banget. Ya, engkau mangga 2 lah, ketus banget tuh. Lu nggak mau belilah. Kalau nggak mau nggak, yaudah gitu. Nah, gue sebagai orang Jawa di situ ya, gue yang ya sini gue jelasin. Dia bilang nggak efisien kerja gitu katanya. Lu bikinin video dari setiap produk, setiap ada yang nanya lu kasih videonya. Oke, gue kerjain. Gue bikin video dari setiap device barang baru, ada yang nanya gue kasih, ada yang nanya gue kasih. Akhirnya kepikiran lu bikin IG aja katanya. Terus lu ini, ya udah mulailah gue bikin IG, review produk, introducing produk. Dari IG berarti? Dari IG. 15 detik, makanya ada suara Cipmang. Oh, lu cepetin soalnya. Karena gue bikin itu 24 detik, 25 detik. Gimana caranya supaya fit di 15 detik, cepetin durasinya. Dan itu yang menjadikan Vaporstaff sebagai ciri khasnya. Ciri khasnya Cipmang. Padahal dulu karena nggak punya duit beli yang ini berbayar, aplikasinya kan waktu itu kalau berbayar, video bisa dicepetin, suaranya nggak Cipmang. Tapi karena gratisan, hantem aja. pitch-nya jadi berubah kalau dicepetin. Gitu. Gila, itu berarti membawa berkah juga tuh ya, si suara Cipmang itu ya. Alhamdulillah, bawa berkah sampai sekarang. Lu masih ingat nggak liquid pertama yang Likua berbayar? Berbayar itu maksudnya Yang lu, Mas Faruk, tolong reviewin ya, ini bayarannya. Liquid pertama yang actually you earn money, yang bener-bener pertama. Gue lupa. Liquid pertama yang berbayar gue lupa. Kalau lu tanya gue siapa yang pernah ngasih gue bayaran paling mahal, gue inget tuh. Siapa ya? Zaman dulu ya, zaman dulu. Kita ngomongnya zaman dulu bukan sekarang. IDJ. Indonesia Dream Juice waktu itu. Itu tahun 2017 dia ngajak gue syuting sama model di tempat dugem, nutup tempat dugem untuk syuting video Melona. Itu gue inget. Itu bayaran terbesar gue sepanjang pertama kali gue terima duit, angkanya di atas jut gitu. Berarti emang perjalanan karir lu emang agak random juga berarti ya? Iya, ketemu vape-nya aneh lah. Ya aneh dong. Lu ngamen, aneh. tiba-tiba di... Bener. Dandi. Terus tiba-tiba diangkat ke toko sama Ko Steven. Aneh. Masih hidup sampai sekarang, Mas Dandi? Aneh. Masih kontak-kontakan? Enggak, terakhir 2017 kayaknya. Tapi dia masih ada? Ada, masih hidup. Oke. Masih hidup. Dengan kalau seperti ini kan emang saatnya guys ya. Mungkin apa? Gimik mau munculin Dandi kan? Lu mau munculin Dandi di sini? Salah. Ko Steven? Anjing. Lu sekarang lebih senang mana? Dipanggil reviewer? Introducer. Apa bedanya sebenarnya? Kayaknya bagi gua ya, bagi gua Vatrio itu lebih pinter. Apa? Vatrio bener kan? Bagi gua Vatrio itu lebih pinter. Sehingga labelnya kayak Vatrio, kayak Zaki, Zaki sama Arzika, siapa namanya? Davi Arzika ya. Menurut gua mereka label reviewer udah pantas. Vatrio, Zaki, Davi Arzika itu lebih pantas ngomongin reviewer karena mereka menjual sisi komprehensif dari sebuah produk. Terus habis itu dia mampu menjelaskan lebih detail, lebih ini. Kalau gua nggak,
Ya, lu lebih senang dipanggil introducer berarti? Gue lebih senang dipanggil introducer karena ketika gue dipanggil reviewer, kayaknya beban moral gue ke Kan viewer dipanggil tuh doang, tinggi. Mas. Nggak, bukan. Kadang Rok Toro, ya gitu kadang gitu, kadang. Ya kan dipanggil sama reviewer. Dipanggil sama reviewer lain. Mas. Pasti Mas. Iya Patrio, dong. Zaki, Davi manggil gue Mas. Iya nggak mungkin dong. Kan Iya, nggak manggil gue mungkin. Mas. Gitu. Jadi gue nggak mau disebut reviewer. Nggak introducer. Karena waktu itu Dupe kan, jadi pas gue udah melakukan itu, gue baru kenal tuh sama Dupe sama Opa. Pak Diki. Iya. Lu asik nih, kayaknya bisa nih kita naikin gitu kata. Yang naikin gue adalah di sosial media ya, Opa sama Dupe. Hampir saja ya. Oh. Hampir saja. Bukan naikin itu, Naikin ada sini lagi. kan nggak mungkin. Cuman lain kali pas syuting nggak usah ngajak bini gua, itu bisa keluar. Nggak, naikin di itu atas kan cerita. main Iya, sini. naikin layang-layang kan maksudnya. Iya. Ya udah, jadi diputuskan lu mau jadi apa nih di industri ini? Reviewer. Gue bilang waktu itu, lu mau jadi reviewer nggak? Karena kan lu bikin video-video gitu. Gue nih goblok, gue bilang. Gue nggak pinter-pinter banget. Ada nggak hal lain yang ngebahas produk untuk diketahui orang, tapi orang nggak perlu nganggep gue pinter? Gitu. Ya lu berarti apa ya mau namanya? Mau komedian apa? Gue nggak lucu-lucu banget gitu. Introducing. Jadi sekedar mengenalkan bahwa produk ini existing di market dengan gaya lu. Udah pas introducer. Ya itu malah jadi berkah juga ya. Malah jadi berkah. Introducer pertama lah. Kelas. Introducer pertama. Oke. Berarti main job lu adalah introducing Produk. Artinya Artinya gue nggak punya tanggung jawab untuk menjadi panutan bagi siapapun. Yang gue punya tanggung jawab adalah gue produk yang belum pernah orang bahas atau reviewer atau viewer gue nggak tahu dan segala macam, gue bawain dalam style gue. Iya. Gitu. Makanya gue nggak pernah serius atau apa, ya udah ngobrol aja udah gue Tapi sama. setuju nggak kalau video kali ini dibikin Cipmang? Wah, asik tuh, asik. Cipmang. Kita jadi Cipmang ya? Cipmang. Cipmang. Cuman kalau masih pakai Rode gini kan yang Cipmang 2 ya. Kalau pakai Saramonic 4 channel yang Cipmang bisa salah satu doang. Gua tapi nggak apa-apa. Wah, cuman harganya memang agak mahal. Mana tadi coba sini? Ya. Aduh. Ya. Lu sekarang bisnis apa? Lu ada bisnis nggak? Sekarang as a business mungkin masih seputaran vape ya. Masih Masih belum seputaran ada vape. keluar vape ya. Belum. Elf itu apa ya? Elf itu Everlasting Factory. Tempat gua untuk berkreasi, gua bikin liquid. Gue pernah ngerasain Freya waktu itu. Freya. Athena, Hermes, Freya. Itu adalah Liquid yang basicnya dari dewa-dewa. dewa-dewa dan itu menggunakan Biological nicotine. Gila, gue tahu ya. Gila, keren ya Pak Tuan nih, keren anjir. Itu dikasih soalnya. Makasih. Udah keren tadi. Udah keren tadi. Nggak usah di-mention itu. Nggak jadi keren gua. Nih, dulu gue pertama kali kenal ya Om Faruk ini. Jangan. Nggak pantes. Kalau cewek manggil gua Om, bawaannya gue pengen transfer. Kalau cowok manggil gua Om, gue mau ngapain? Muntah. Jangan. Udah, Kak. Kak. Iya. Jadi pertama kali gue ketemu Pak Faruk ini itu nggak ada tatonya. Iya sih. Sepi. Iya. Sepi. Ya Gue kan? berani tato pas bokap gue udah meninggal. Iya nggak? Iya. Oh iya. Gue belum sempat minta izin. Iya. Bukan berarti gue pas tato terus gue doain, oh bokap meninggal cepet. Enggak, bukan. Nah. Cuman akhirnya gue berani tato setelah bokap gue meninggal. Iya. Kalau lu berarti tapi emang takut dulu, tapi dari dulu pengen sebenarnya. Dari dulu pengen, tapi bokap sama nyokap ngelarang tuh. Ya gue kasih Jadi dilarang. gue baru mau tato setelah beliau berdua udah nggak ada nih ya. Kayaknya nggak mungkin kan gue tidur dimarahin gitu kan ya. Iya, kan nggak tahu baru juga. tato. Kalau di summon? Jangan ya, jangan nih, serem banget nih ya. Tiba-tiba muncul pas gue tidur. Iya, jangan. Tapi gue emang sama sih, gue juga nggak sempat. Tapi lu boleh. Nggak, belum sempat minta izin. Tapi pas artinya orang tua lu begitu tahu, Nggak sempet. oh udah meninggal duluan, pas away Gue duluan. yatim piatu Oke, juga oke, emang. oke. Tapi sempat dilempar nasi biryani aja sama keluarga besar gue sih. Ini lu bisa jelasin sedikit nggak tentang? Ya Balas kalau ini dendam. udah jelas lah, ini perjalanan hidup lu lah ini. Iya, kalau Ini ini bisa lu jelasin nggak tentang tato-tato ini? oh, tato pertama gua itu bini gua. Ini bini gua. Yang bikin namanya?
Yang bikin yang NATO. Iya, yang NATO. Oh, yang NATO siapa yang? Agak Side Space Tattoo. Oke. Nah, si Aga yang bikin. Ini bini gua bawa Miracle. Karena setelah ketemu bini gua baru bisa berhenti narkoba. 2018. Ini true story tapi. True story. Oke. True story. Nah, itu akhirnya gua tato bini gua. Ini bawa Miracle. Terus Gitu. ke bawahnya nih. Terus Ini ke atas apa nih? Ke atas dulu apa ke atas? Paling atas. background karena gue suka gunung. Oke. Karena gue suka gunung, terus ini melambangkan air karena Lina kan doyan mantai. Terus ke bawah ini anak pertama gue, namanya Keisha. Ini anak kedua gue, namanya Kalista. Ini slot untuk anak ketiga gue, namanya Valeri. Sudah siap berarti. Sudah siap, slotnya udah siap. Oke. Terus ke bawah ini zodiak. Taurus. Kelas. Terus ke bawah ini agama. At some point gue suka banget that has no religion sebenarnya. Ya, itu karena people kan selalu asking gitu ya. Yang lucu banget itu gua pernah dalam sebuah conversation gitu ya. Ngobrol udah asik nih. Terus tiba-tiba, by the way agama lu apa? Gue jadi kayak anjing, ngobrol udah asik nih gitu. Kenapa itu harus menjadi pertanyaan lu selanjutnya gitu? Tapi menurut gua karena agama itu hal yang pribadi sifatnya, Pak. Iya kan, hal-hal pribadi nggak perlu lu tanyain. Yang penting lu ngelihat guanya asik gitu. Yoi. Nah akhirnya gue bete. Karena gue bete, akhirnya gue tulis di sini. Jadi kalau ada sampai muncul pertanyaan kepada siapapun, gue pasti gini pasti. Dia nggak pakai cincin doang sih, terus. Cakep ya. Nggak begini udah. Don Corleone ya nggak? Wih, sedap. Terus ini anjing gua. Ini Freya. Ini Freya. Ini Loki. Freya. Nah kalau ini apa nih? Ini. Nggak ini. Mana? Ini Yes. karena gua demen sakit. Terus gua pas di rumah sakit. Selalu lu pernah opnam kan? Pernah. Berapa hari paling lama? Udah sebulan. Sebulan. Iya. Nah, lu kan pasti mau dimasukin obat atau apa kan tanya, namanya siapa? Oh, oke. Cross check kan? Wah, Gue udah males banget, bro. tai. Nama siapa? Wah, anjing sebel banget gue. Pikiran gue setelah keluar gue tato nama gue di sini. Jadi sekarang gue masuk rumah sakit, masukin obat ya, gini nama sih. Wah, berarti gue bisa menggunakan konsep itu ya? Iya ini Karena nama, gue juga punya. tanggal lahir. Ada tanggal lahir. Ini nggak ini tahun. Tahun doang kan. Gue tanggal lahir lengkap karena yang ditanya itu nama sama tanggal lahir. Anjir, berarti gue kurang nih ya? Kurang tanggal lahir. Kurang tanggal Tapi lahir. saya Nama sih udah tanggal ada lahir. nih. Ada. Nama Tanggal udah lahir ada. sama bulan. Udah itu pasti pertanyaan semua orang kalau di rumah sakit, bener nggak? Kalau di rumah sakit pagi dia ngecek mau ngasih obat nama 3 kali tanggal sehari lahir. nanya 3 nama kali tuh ya. sehari lu lagi Nggak enak-enak bisa tidur. nggak bisa diinget apa ya? Iya makanya ya udah gini aja udah. Berencana Sengaja. tato KTP nggak? Belum. Tapi belakang KTP, baliknya KTP gue udah punya. Mana? Ini belakangnya KTP itu ini. Nih, belakangnya KTP. Oh iya anjir, iya lagi tai. Gue pikir nggak itu loh. Belakangnya KTP. Anjir aneh banget. Belakangnya KTP, gue udah punya. Indonesia. Soalnya depan nggak bisa. Oh, depan karena isinya SIO. Susah tuh, nggak bisa tembus nih. Kalau depan Iya, tembus bagian nggak depannya kan. Iya, depan KTP tulisan. Tapi emang Faruk nih ceritanya banyak. Nggak Lu pernah- ini dong, ada satu tato yang orang nggak ngerti maknanya. Apa tuh? Ini kan udah jelas nikotin. Ya. Karena gue pernah melakukan percobaan stop nikotin sebulan. Nggak bisa. Nggak enak kan? Jadi gue tahu ternyata yang candu dalam tubuh gue adalah nikotin. Ya udah gue tulis lambang kimia nikotin. Oke, Terus habis itu ini hula-hula. itu hula-hulanya Crash Kalian Bandicoot. siapa yang pernah main Crash Bandicoot? Crash Bandicoot ya. Nah, main. Main lah. Main dong. Main. Arti ini apa arti ini? Oke. Ketika lu dapat topeng apa? Oh, jadi Ini Super power, nggak Iya. bisa ditembak, Iya, nggak iya. bisa ngapa-ngapain, lu nabrak teman lain kepental. Nah itu. Makanya IG gue namanya Fernando Hula. itu namanya hula-hula. So. Ini hula-hula soalnya. Iya. Itu kan kalau dapat Iya, itu Iya, gue demen iya, banget iya. tuh. Gue merasa super power aja, makanya gue tempel aja udah sini. Tapi tiba-tiba banyak gitu ya dulu. Tapi cepet juga sih waktu pertama kali gua ngeliat tiba-tiba udah setengah tangan terus. Iya, tapi ini belum kelar sih karena yang ini udah hitam, yang baliknya belum karena takut. sama Pak. Pedes. Gue di atas juga nggak ada tuh. Pedes. Jadi dulu waktu saya umur 3 tahun
3 tahun? Iya. Lu udah tato 3 tahun? Enggak, ini waktu saya kecil. Nggak ada tanduknya emang. Orang mah waktu kecil tuh umur 3 tahun dipotongin kuku sama mamanya. Lu dipangkasin tuh tanduk. Lu main game nggak sih? Main game? Maba. Maba itu apa ya? Maba itu apa ya? ya? Maba itu singkatan. MOBA itu apa? Mobile Legend, Mobile Legend. Oh, MOBA itu Mobile Legend. Mola. Kenapa nggak Mola gitu? Mole. Main. Kalau Mola itu kan yang ditonton. Iya, ada sih memang. Ya kalau mau dimasukin juga Mola kesini, TV, Mola TV. Boleh juga, nggak apa-apa kan? Iya. Gua main Mobile Legend. Main. Lu se-edik itu nggak? Kita tanya bininya, edik kan dia? Oh gitu. Lumayan. Tapi itu lumayan stres relief loh. Serius, karena gue tuh punya di kantor ya, ada SOP-nya. Shooting, Mobile Legend, shooting, Mobile Legend gitu. Jangan sampai syuting Ganggu Mobile Legend, Iya, nggak boleh. Jadi shooting, strategisnya Mobile Legend. Game pertama kalah, maka balasnya harus 2 kali menang. Kalau 2 kali kalah, harus 4 kali menang tuh. Kalau udah 4 kali menang. Nah, baru syuting lagi. Oh gitu. Gue selalu gitu. Oh, Caranya gitu. gue ngemutin diri main Mobile Legend. Supaya kerja juga nggak stres-stres amat Bener. ya. Jadi marah-marahnya di orang-orang yang bodoh ini aja. Bener. Ya, baru pertama login, goblok lu kesana. Bang, baru login nih bang, baru masuk nih game bang, masih game 0001. Oh iya, sorry. Kebetulan gue tuh pelampiasan bro. Iya, emang semua kan. Ya, silakan. Ya. Minum lu kurang skena ya. Enggak, ini gue nanya nih, skena itu apa sih? Orang-orang sekarang kayak, Anjing. bang, gue udah bisa nongkrong skena kayak apa? Apa Tanah sih lu skena? Carhartt bukan? Apa? Tanah lu Carhartt. Apa itu? Carhartt bukan? Tanahnya Carhartt. Tanah lu thrifting. Bukan. Enggak, kurang skena lu. Ini apa ya? Zara ya? Enggak skena lu udah. Enggak bisa main kita. Apa skena? Berarti Jadi skena banget definisi tanahnya. skena itu apa? Kalau baju bang. Baju beli di mana nih? Baju beli di Cotton On. Cotton On, enggak thrifting, enggak? Enggak. Enggak skena udah. Nggak, Susah ngomong kayak gitu nih. Sepatu kalau Sepatu skena apa fans? fans Beli di mana? di Online shop. online. Online masih boleh lah, masih boleh. Lama boleh. Enggak thrifting. Apa jadi skena itu adalah orang-orang yang membeli barang second gitu. Enggak. Thrifting second. Iya, tapi enggak juga. Tapi Jadi- lu enggak thrifting kan? Enggak. Enggak skena berarti. Apa? Jadi definisi skena itu apa? Yang gua perlu tahu adalah skena. Skena. Definisinya. Skena bahasa Inggrisnya apa? Nggak tahu lagi. Scene. 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 Skena itu bahasa Inggrisnya Scene. Scene ya kan? Scene. Take one. Scene. Ya, scene. Scene ya. SCENE. 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 Scene itu bahasa Indonesianya skena. Oh, bahasa Indonesianya itu skena, scene itu. Iya, nah, gue scene itu pikir kan- scene itu artinya adalah part gitu, part. Ya, yang penting kan don't left me on scene. Don't Leave Me. On scene. Ah, Jangan lagu siapa dibaca ya? doang chat gua. Don't Leave Me on scene apa tuh? Ada ya? Udah. Ada ya? Gua kesel. Lu mesti jelasin ke gue apa sih skena apa? Apa? Lu punya Air Jordan? Punya. Kenapa lu punya Air Jordan? Karena waktu itu nggak tahu kenapa ya? Yang pertama. Oh, karena hype ya. Yang pertama. Yang hijau hitam. Dupe aja karena hijau. Iya, karena hijau ditawarin dupe. Iya, fun fact. Mas Faruk ini suka banget ijo ya. Hijau. Gua pasti hijau. Waktu itu punya mobil ijo, Mobil namanya ijo, klepon Punya hijau. liquid namanya. Klepon. Nah, Gue suka tapi yang enak, gue hijau. suka banget liquidnya. Alhamdulillah. Gue suka. Cuma nikotinnya emang banyak anjingnya di sini ya. Itu lebih ke werewolf ya. Bener. Lebih Jadi ke begitu sedot. Ya itu. Itu memang harus gue nggak bisa 6 ternyata. Gue pakainya 3 aja udah cukup ternyata ya. Skena itu liquid skena itu. Nah, si anjing aneh banget perkara anjing jadi liquid skena. Apa coba jabarkan ke gua apa Jawa skena? Barat. Skena itu Jawa Barat. Jabar kan? Jabar enggak, sekarang kan di Tangerang itu Jabar. Banten. Banten Jabar. Ada skena Jabar juga ada, skena Bandung starter pack ada juga. Bandung starter pack ada. Ada. Emang orang Bandung M3 semua itu. Enggak juga. Starter pack Kadang gitu. XL dia. Apa? XL starter pack. Apa Coba hubungan lu skena sama kapan starter terakhir pack? ke Bandung? Kapan yang? Udah lama lah. Nah, lu nongkrong Tahun di lalu. coffee shopnya nggak? Apa? Nikahan orang. Nikahannya Sahrul Gunawan sama Dina Prestige. Serius Sarul Gunawan? Iya, Serius? serius. Lu tuh skena juga. Anaknya Bandung tuh punya starter pack, skena Bandung. Ada bener gak gua?
Bener nggak? Bener nggak? Bandung tuh biasanya pakai jaket pancing, ya kan? Celana kargo, sepatunya Converse. Jaket pancing. Iya, kalau nggak Celana kargo, jaket pancing. topi pancing, bucket hat. Sepatunya Vans, kalau nggak Converse. Agak segini nih. Mau kemana dia? Mau coffee shop lah. Dia mau ke coffee shop pakai baju pancing. Iyalah. Lu mau mancing apa? Hei, di coffee shop lu mau mancing apa? Mancing perkumpulan skena-skena. Rompi-rompi parkir itu. Bukan. Rompi pancing. Coba lu ini search rompi pancing. Sekarang rompi itu udah terbeda sekarang ya? Rompinya orang mancing sama rompinya orang parkir udah beda. Beda skena. Sama Bukan rompi pemuda-pemuda kondangan itu udah beda lagi. beda. Skenanya beda. Yang Oe kan suka pakai rompi. Rompi pancing itu. Anjing, gue nggak ngerti Jangan anak muda lupa sekarang apa yang dipikirin. Lu pernah nggak foto di lu sekarang nongkrong di coffee shop nggak? Suka Dong. Suka. Lu kalau ke coffee shop pakai sepatu apa? Tergantung gue di coffee shop mau ketemu sama siapa gitu. Ya lu nongkrong aja biasa, nggak ketemu siapa-siapa. Mungkin lu sama bini lu. Kalau ketemu, gue sama bini gue tergantung baju gue. Warnanya apa, sepatunya ngikutin. Oh, tuh. sepatunya ngikutin. Tapi lu foto nggak sepatu di batu-batuan coffee shop gitu? Enggak pernah. Ngapain? Ya Allah ya Robbi. Gas skena berarti dia, gas skena. Apa ini ada batu-batuan nih warung kopi nih kita hahaha. Nah dulu nih cekrek apa? Iyalah. Apa? Ya Allah, gua kalau jadi follower Instagram dia gua blok. Gua blok itu Instagram dia, ngapain follower gak banyak-banyak banget foto sepatu di batu-batu. Culture namanya, Bro. Skena culture itu. Ada culture baru lagi, anjing. Itu. Lu ngeliat gak siapa ya yang dulu yang tiba-tiba famous tuh Bonge. Dia mainnya di mana? Di apa? Sudirman. Bukan Citayam kan tempatnya. Ya, tempatnya. SCBD kan Sudirman, Citayam, Bogor, SCBD Bogor, Depok ya. Apa namanya? Apa? Fashion apa? Citayam Fashion. Skena itu. Berarti menurut kalian Om Faruk nih skena gak sih? Skena banget sih. Skena ya? Apa? Parah. Dan dringnya udah skena banget. Iya sih. Skena. Kalau di vape sih dia emang skena banget deh. Dia culture banget kalau di vape ya. Yang coba nih, kamu kayaknya lebih coba. Tapi lu sekarang gitu ya, ABG sekarang. Nah, ini pertanyaan yang sama. Ini berarti seumuran sama Om Frank ini. Frank sama aku sebenarnya. Tuan Frank dikit lah. Dikit ya kan? Masih dalam generasi yang sama lah. Ya, jadi kita ulang lagi. Hah? Oh, beda setahun doang berarti. Bener. Frank berapa? 85. Lu 84. Gue 86. Oh, 86. Oh, berarti nggak jauh ya? Nggak jauh. Nah, skena itu sebenarnya dari scene diambilnya. Iya, scene. Nah, lu kan ada di skena vape. Nah, itu. Basicnya itu. Lu ada di skena vape, di belakang itu ada skena kreatif. Jadi gue nggak bisa nongkrong sama skena kreatif. Tergantung. Mau nggak mereka menerima lo? Gitu. Skena tuh. Nggak tahu. Lu harus culture dulu dan lu baru bisa masuk ke circle yang mereka. Apa? Gue pakai odong-odong. Pakai apa? Orang itu pakai sabuk tebel. Karena gue juga bingung jelasinnya gitu loh. Culture apa? Culture. Skena, wah ini sebuah kalimat yang sering banget kedengeran di YouTube, di Instagram, dan juga di TikTok. Skena itu sebenarnya tuh apa sih? Nah, jadi skena itu terdiri dari 3 buah kata, yaitu sua, cengkrama, dan juga kelana. Dan kalau digabungkan secara harfiah, artinya adalah orang-orang yang suka berkumpul, ngobrol-ngobrol karena ketertarikan sama hal yang sama. Nah, kalau kita ngomongin soal di Indonesia, skena itu biasanya identik dengan musik atau fashion, dan juga bisa juga kedua hal tersebut. Nah, jadi kalau kalian pernah lihat ada orang yang suka pakai kaos band misalnya, atau bahkan ada juga teman-teman kita juga yang suka banget menirukan outfit dari idolanya tersebut. Nah, itu juga masuk dalam skena sebenarnya. Nah, terus yang paling sering dibicarakan sekarang adalah fenomena soal skena di coffee shop. Mulai dari orang-orangnya yang suka pakai kaos band misalnya, atau juga ada juga
pengunjung atau bahkan baristanya sendiri yang punya tato kecil ada di tangan atau di belakang lengan seperti itu. Dan juga yang paling sering muncul adalah orang-orang yang suka pakai sepatu Solomon terus juga nginjek kerikil-kerikil di coffee shop. Nah, sebenarnya skena itu adalah hal yang menurut gue ya menarik aja gitu ya. Jadi bukan sebuah hal yang negatif selama juga yang dilakukan adalah hal yang positif. Dan yang paling penting kalau kita lagi nongkrong di coffee shop, kayaknya sambil ngobrol-ngobrol sambil nge-puff enak juga ya. Nah, pas banget nih kalau kita sambil ngopi, mungkin pesan caramel macchiato atau ice cappuccino, kita padukan sambil nge-puff Tokban Signature. Oke, langsung kita lanjut lagi guys. Dulu kalau lu ngomong keren, apa namanya? Selain keren. Selain keren ya? Bahasa slangnya. Tahun 90-an nih. Iya. Kita ngomong tahun 90-an. Gokil. Gokil anak 2000 ke atas. 2000 ke atas. Gokil Apa? Kalau gitu. keren apa? Necis. Necis, nah necis. Kok gue tahu ya? Necis, lu tua berarti sama kayak gua. Necis. Anak Necis. 90-an nyebutnya necis. Kalau ngeliat ada orang necis hari gire. mau ke klub, rambut afro, Dandan mesti necis. dan kudu necis, nyetel. Tanco, minimal tanco. Ya kan, blau. Ya. Terus kalau kesini lagi 2000-an gokil. Gokil, 2000-an Ya kan? gokil zaman waktu itu ini ya, keren-kerennya anak apa? Breakdance. 2000-an anak breakdance. Ya kan? Nah, di 2010-an atau 2010-an ini muncullah kata-kata culture di gue. Culture itu penyebutan untuk orang-orang yang mainnya anti mainstream. Main anti mainstream ngomongin culture. Jadi Bodoh, culture itu diciptakan karena orang-orang lama, mainstream banget, itu turun-temurun, maka dinamakan culture. Beda. Kenapa bisa lu yang nggak mainstream malah disebut culture? beda, bro. Beda culture, itu kultur. Kok culture itu bukan kultur? Nah, culture tuh lu mengikuti roots. Roots misalkan lu dengerinnya apa reggae nih. Gila lu culture banget sih reggae lu emang dengerinnya. Lu dengerin reggae sampai tahu roots-rootsnya tuh. Lu Fed istilahnya lu ditanya A bisa jawab ya? Bisa. Tanya B, C, D sampai Z tahu. Bisa. Nah, lu berarti Tahu. lu udah culture banget. Lu tuh culture di Fed. Gue sih kasihan sama anak gua. Nah, kita nggak tahu. Anak sih. gua hidup di tahun ini, berarti ribet di hidup tahun ini. Nggak tahu, kita nggak tahu. Nanti kalau dia nongkrong di coffee shop, dia bakal foto sepatu nggak? Kita nggak tahu. Gua blok Instagram anak gua. Gua blok Instagram anak Ya, gua kalau nah. foto di sepatu. Itu kan sebutan untuk anak-anak dulu, culture banget tuh. Nah, masuk lagi tuh yang cuma dengerinnya, yang kalau bikin acara yang datang cuma 20 orang, 30 skena tuh. Skena Yang bikin sendiri. acara datangnya dikit. Dikit, emang buat dikit doang. Orang-orang Oh, yang tahu-tahu aja, intim. yang tahu-tahu aja. Anak skena. Skena banget. Bukan karena budgetnya kurang, nggak ada. Enggak. Bukan ya, bukan. Justru yang ya. datang emang yang Oh, sex party yang Wah, kok jadi- private yang digerebek-gerebek itu. Yang datang dikit karena duitnya banyak tapi mau sex party. Apa ini? Apa ini? Kenapa tiba-tiba AFK lu nih? Kan bener, makin sedikit circle menandakan circle-nya makin bermutu atau circle-nya makin banyak duit. makin banyak duit justru. Nah, fix sex party itu mah orgy itu. Yang digerebek-gerebek itu Orgi mah. tunggal. Bukan organ tunggal yang banyak neng gitu, bukan. Nah, bukan. sekarang sebutan keren itu menurut gua anjing lu skena banget sih. Dengan dandanan yang urban sekali. Ngerti gak maksud gue? Nggak ada ngerti-ngertinya gua. Emang susah, lu harus masuk. Ayo. Udah kayak agama sekarang diajak-ajakin gitu sekarang. Ada saya polisi nada. skena, hati-hati. Ada. Astagfirullahaladzim. Lu nggak bisa ngomong sembarangan. Ada polisi skena. Baju apa? Baju Woodstock Tahun? tahun 1969. Sebutin 3 band yang main di Woodstock di tahun 1969. Anjing. Waktu lahir aja gue 86. Lu suruh nyebutin gue 69 yang which is 19 tahun sebelum gue lahir. Poser. Poster itu apa lagi? Yang gue tahu posh itu, poser itu adalah pengguna baut pos warna biru yang dulu banyak di motor legenda tuh. Lu berarti poser. Lu kena polisi skena. Pakai baju Woodstock tahun 1969. Lu nggak tahu band yang main. Nggak tahu gue. Urusannya apa waktu itu? Mungkin paspor Indonesia juga masih sulit untuk orang pergi ke Woodstock. Lu poser. Tahun 69 kita masih berjuang sama Pangeran Diponegoro kayaknya.
Kok bisa kita harus nonton Woodstock? Enggak, aneh. Gua detik ini gua menyarankan untuk gua nggak mau gabung skena dalam bentuk apapun. Aneh. Hati-hati ada polisi skena. Lu ngomong kayak gitu nggak bisa. Hati-hati lu kena polisi skena lu. Pasti ada pengacara skena dong. Harusnya. Ada dong. Ada dong. Nice. Bentar, sebelum makin seru pembahasannya, jangan lupa follow IG kita di hyperzoo.id, subscribe juga di sini, dan juga pastinya jangan lupa komen. Lanjut. Ada dong. Oke, nih skena nanti kita bahas ya. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi tentang skena. Kali ini gue dapat orderan masukan pertanyaan dari skena Instagram. Udah narik berapa lu hari ini? Ada orderan? Max Win. Oh, Max. Ya, kita tanya dari skena Instagram nih. Oke. Sorry. Kalau naruh HP mesti kebalik biar kelihatan. Skena. Tiga. Skena nih. Lu di coffee shop bawa laptop gak? Di coffee shop bawa laptop. Kemarin gua di Arctic ya, yang Arctic Bawa coffee laptop? shop ya. Minumnya Bawa ice laptop. americano. Oh enggak, gue minumnya selalu americano bener, ice americano. Ice Iya, americano. Ice americano. Ice americano. Ice americano. Skena. Balesin WhatsApp kan? Emang gitu ya? Iya. Kebetulan gue nggak bisa kena gula nih, mak gue meninggal kan gula darahnya tinggi 640. Sejak itu gue putuskan nggak mau minum gula. Iya, Akhirnya ice gue americano. kopi americano. Ice americano. Kalau nggak long black. Buka laptop lu adalah MacBook. MacBook. MacBook Pro. Bener, udah. Lu foto nggak? Lu jadiin story nggak? Cepret gitu. Ada story hari ada story bilang job Kelas, gitu. bener. Tipikal anak ahensi nih pasti. Ahensi pasti deh. Segampang itu jadi skena ya? Oh iya. Tapi jangan lupa, lu kurang skena kalau lu nggak foto sepatu di bebatuan. Sepatunya harus Salomon. Iya. Oh. Kalau New Balance, lu berarti ke coffee shopnya nggak batu-batu, industrial. Ada merek sepatu menentukan tongkrongan sekarang. Oh iya dong, harus. Lu gimana? Mau skena nggak? Lu mau culture nggak? Udah catat yang. Oke, kita pertanyaan dari skena Instagram nih sekarang nih, Ya, guys ya. Oke, kalau lagi gabut suka ngapain? Kalau lagi gabut, Iya. kalau gabut gua Mobile Legend. Cukup singkat, gue suka. Mobile Legend sih pasti. Oke, Om mau tanya apa hukumnya ambil wudhu? Dan bila mana seseorang apa gua harus jawab begitu? Ya Allah, pertanyaannya kenapa begitu? Ada yang nanya sejak kapan nge-vape, mungkin udah dijawab tadi. Mungkin Udah, lu tonton aja videonya ya. udah. Udah dijawab tadi. Oke, telur. Ini nih pertanyaan yang dimulai dengan benda, biasanya berakhir dengan apa? Loop tuh, ngeloop tuh. Apa? Oke, gue terima nih. Apa telur? Udah itu dong, telur. Pernah di Revolt Vape ya? Di? Revolt Vape. Iya benar. Punya Oke. Coach Steven tadi. Revolt. Oh itu Coach Steven Coach namanya Steven. Revolt Yang punya Vape. Revolt Vape. Itu yang nanya Mas Andri ya. Nih orangnya ada di sini. Kan tadi disuruh ngisi tadi. Iya benar. Iya. Tapi ini gue akhirnya menemukan pertanyaan yang keren menurut gue ya. Ini, jebakan nih, skena banget nih. Mas. Dia pertanyaan paling culture yang pernah ada. Cita-cita asli lu apa? Cita-cita gue waktu kecil. Iya. Waktu kecil. Dan mungkin bahkan sampai lu masih bisa mikirin. Jadi seseorang yang datang atau setiap hari dandannya pakai jas sama rompi. Rompi skena. Bukan. Jas. Jadi gue dari kecil punya cita-cita itu ngelihat seseorang yang pakai dasi, rompi daleman, terus jas, itu kayak kantoran banget. Cita-cita gue. Apa namanya kalau bahasanya kalau orang-orang kantoran tuh? Ya orang SCBD banget lah. Itu dia. Ya skena SCBD ya guys. Skena ya. SCBD. Jangan lupa ngantongin ID card di sini. Benar, itu cita-cita kan? gua. Jangan lupa minumnya harus kalau nggak kopi kenangan janji jiwa. setiap Janji hari. jiwa, Itu iya. dia. Ya, Oke. itu cita-cita, literally cita-cita gue kalau tanya orang kantoran tuh dengan berpakaian serapi itu. Oke, itu udah berarti cita-cita lu ya. Berarti spesifik tuh ya. Spesifik. Nggak jadi presiden, nggak jadi apa, tapi cita-cita lu ingin memakai jas dan terlihat. Anak kantoran banget. Tapi udah. Gue dulu akhirnya pertama kali gue kerja, gue menyesal anjir. Anjing kata orang kalau kerja pakainya bisa gitu, ternyata enggak. Gue pakaiannya oranye sama kuning, terus pegang
tatakan gini buat kaca. Naik gondola. Nggak sempet naik gondola, cuman tetap bawa kelintingan kemana-mana itu, bawa drum air sama apa tuh ngepel. Kerjaan pertama gue cleaning service tuh. Daily mode kapan? Apa? Daily mode. Daily mode, ayo Sekarang. Oke. Nah, itu pertanyaan yang udah ada dari skena Instagram ya. Anjing. Lu tinggal ngomong sama gua, itu pertanyaan dari teman-teman Instagram. Iya, kan skenanya scene Instagram. Nanti kalau gue dari Twitter, ya skena Twitter. Threads ya kan. Capek banget gue nih gara-gara skena nih. Sekarang gue punya sesuatu nih sebelum kita dari ke apa nih? Ini namanya apa sih? Prompter. Nah, gue mau lu pakai ini. Gue tahu lu bisa pakai sarung dan gak bisa dilepas. Bener gak gue? Bisa. Karena gue dulu pernah di pondok. Pondok Pinang apa pondok? Bukan, pondok. Gue dulu pernah mondok. Jadi karena orang tua gue berasal dari bukan yang kaya-kaya banget. Jadi untuk meringankan beban keluarga, gue dipondokin. Di pondok yang dibotak-botakin, tau nggak sih? Di pondok kan ada dua, ada yang pakai model gini, set, terus di depan. Nah, karena pakai celana, harusnya nggak pakai celana. Kalau pakai sarung nggak boleh pakai celana. Ada yang model gini nih. Nah, tudung depan. Nah, ini salah satu contoh-contoh sarung pondok ya guys ya. Atau ada yang modelnya biar gampang jalan. Jadi kalau lagi ada acara, ini tahan sini, set, masukin, set, tahan sini, masukin. Nah, ini biasanya dilakukan untuk kalau kita pas lagi mau bangunin orang sahur, karena kita butuh langkah panjang. Ini sebuah teknik ya? Teknik gitu. Gitu. Jadi cara pakai sarung ya. Cuman kalau udah buru-buru banget gini. Ya. Sama ada satu lagi teknik sarung yang biasa dipakai oleh teman-teman. Lagi. Jadi teknik sarungnya gini. Ini harus gini. Ya, ini namanya teknik jumping squirrel ya. Alias bajing loncat. Ya. Nah, gini tekniknya. Nah ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gue emang gak sengaja gue bawa sarung dan gue inget lu dulu pernah mempraktekkan itu. Menggunakan sarung dan gak bisa ditarik ya. Itu tapi sebuah ini ya. Gak bisa. Kalau anak pondok dia pasti tahu cara pakai sarung. Iya, itu. Jadi sarungnya yang kenceng pasti kenceng pasti. Itu skena pondok ya. Skena lagi gue. Anjir lah. Skena banget. Karena gimana Om, lu anaknya skena banget. Lu gue nggak bisa kalau ngomong lu nggak skena. Tapi lu setuju nggak kalau Om Faruk ini skena? Skena ya. Gila, lu berapa tahun di vape? 8 sekarang. 8 tahun. Industri vape tuh menurut lu akan panjang nggak? Menurut gua lagi sembari ngelipet sarung, pertanyaannya serius ya. Iya. Gua suka deh. Menurut gua vape itu hal yang nggak bakalan bisa hilang. Kenapa? Gak bakalan, karena kan yang pertama, lu pernah tahu yoyo hilang? Yoyo padi. Oh iya. Yoyo. Iya. Yoyo. Bukan. Yoyo di sini ada kursi, bukan itu kursi, bukan gitu. Yoyo. Jadi bagi gue itu udah kayak sesuatu yang memang harus ada di masyarakat, tapi ada momennya dia akan turun, kapan hype lagi, digantikan oleh kelereng, digantikan oleh yuyu, terus pate lele. Berarti ini adalah hal yang akan pecah banget, terus mulai turun dan akan menjadi stabil. Bener. Nanti akan ada lagi momen ketika dia. Bener. Oke. Karena kan vape itu sama kayak yoyo dan kelereng dan segala macam permainan itu. Kenapa gue nggak mengilustrasikan itu sebagai kebutuhan fisik? Biasanya kan orang kalau ngomongin vape, nggak bisa. Vape itu pasti ada seperti kebutuhan orang terhadap nikotin, bla 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 bla. Gue nggak mau mengusik itulah. Gue maunya ngomongin seperti permainan aja gitu. Bahwa setiap orang itu suatu saat, setiap orang yang merokok pasti butuh permainan bergantian, permainan lebih. Iya. Sama ketika zaman dulu, lu pulpen dimainin. Lu tau gak sih sekarang di Tokopedia ada alat khusus memang untuk dipakai mainan di tangan. Fidget ya namanya. Kan ada fidget spinner. Sama, vape itu adalah rokok yang dulunya ballpoint.
Sekarang fidget spinner tuh namanya udahan, yaitu vape gitu. Menurut lu itu Menurut gue esensinya justru di situ. Candunya orang kan sebenarnya ada yang candu karena nyedot rokoknya, ada yang candu mainin di tangan aja. ya dia megang doang. Yang medang doang terus dimainin di sela-sela jari gitu. Jadi too much thing untuk kemudian terus vape akan mati itu kayak terlalu too much thing yang membuat orang candu terhadap vape. Apalagi itu. menurut gua di tahun sekarang ya. Di tahun ini tuh berapa pot yang udah lu review? Banyak ya. Lebih dari 50 ada? Lebih lah. Kalau sehari seminggu katakanlah diselang-seling sama liquid katakanlah seminggu 2 dari Januari berarti udah berapa? Ya, karena pot itu adalah suatu lifestyle yang udah digunakan para skena dan manusia culture ya. Dia harus tetap mencari, ada yang mereknya RELX, ada yang mereknya FOOM, ya kan banyak gitu merek-mereknya. Hingga Spot sudah masuk ke kalangan skena. So welcome to the club, Mr. Farouk. You are in the scene now. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk subscribe juga channelnya Vapor Skena. Sekalian aja nih. Celep-celep no wes. Cep-cep no, bro. Jangan lupa untuk subscribe juga channelnya Vapor Vapor Staff. Itu bakal banyak banget liquid baru. Bakal banyak banget pot-spots, anak pot-spot skena yang akan berdatangan. Masih kesebut lagi sih anjir skena. Pot aja udah. Yang orang nggak tahu kan sekarang pot ngepot tuh gini-gini kemana aja 2015 mah Evo Tego C5 ngepot. Kau bagaikan pot yang makan tanaman. Itu udah dari zaman dulu. Semua ini dari zaman dulu. Looping aja. Cuman kalian hidupnya baru-baru ini terlahirnya. Ini Oxfa, ya pot memang. Pot ya. Pot. Ini juga salah satu pot skena yang ada di sekitaran kita. Jadi jangan lupa untuk nonton kita terus karena bakal banyak gestar-gestar yang Kemana bakal... kata-kata hype? Kemana? Ini pot yang lagi hype itu udah kemana? Itu tahun 2019 ya kayaknya ya. Belum 2023-an. Kalau 2023-an berarti pot skena. Pot skena, baju betul. skena. Betul. Sebutin 3 band yang main di Woodstock. Poser. Terima kasih banyak sudah nonton. Api. Fat One. Fernan. Hula-hula dari Vapor Staff Indonesia. Terima kasih telah menonton. Dah. Woodstock tahun 69 apa?